Video ini merupakan bagian kedua dari materi stoikiometri. Di sini kita akan bahas mengenai konsep mol. Kita tahu bahwasanya mol ini merupakan satuan dari salah satu besaran pokok yang pernah kita pelajari di fisika, yaitu jumlah partikel atau jumlah zat. Konsep mol ini nanti bisa kita lihat dari berbagai aspek, bisa jadi dari jumlah partikel itu sendiri, atau kita bisa lihat juga dari masanya, atau kita lihat kalau gas itu bagaimana konsep molnya. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu mengenai jumlah partikel. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas bahwasanya dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya, jika kita punya 1 mol oksigen, maka dalam 1 mol oksigen itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul oksigen. Dan jika kita punya 1 mol H2O, maka dalam 1 mol air ini terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Mirip seperti jika kita punya 1 lusin jeruk misalnya, maka dalam 1 lusin jeruk itu ada 12 buah jeruk. Jika kita punya 1 lusin apel, maka terdapat 12 buah apel. Kalau misalnya ada 2 lusin jeruk, artinya kita punya 24 buah jeruk, atau 2 dikali 12 buah, ya kan? Ini akan kita pakai juga di persamaan ini. Kalau misalnya kakak punya 1 mol zat, berarti ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel di dalamnya. Kalau kakak punya 2 mol zat, maka artinya adalah kakak punya 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dimana nanti kalau misalnya kita mau selesaikan ya, angkanya bakalan segini. Kalau kakak punya 0,5 mol zat misalnya, maka artinya dalam zat tersebut ada 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau nanti angkanya segini nih. Untuk selanjutnya, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ini akan kita sebut dengan tetapan Avogadro. Jadi, nilai ini ditetapkan oleh ahli yang namanya Avogadro. Bisa juga nanti disingkat atau disimbolkan dengan L besar ya. Jadi kalau kita buat persamaannya, untuk menentukan jumlah partikel, tinggal kita kalikan saja mol zat itu dengan tetapan Avogadro. Atau kalau mau kita hubungkan konsep molnya, mol itu adalah jumlah partikel dibagi dengan tetapan Avogadro atau dibandingkan dengan tetapan Avogadro. Jika kakak punya pertanyaan, dalam 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel ada berapa mol zat? Nah, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan di atas. Konsep molnya adalah jumlah partikel dibandingkan dengan tetapan Avogadro, yaitu 12,04 kali 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 2 mol. Ya, begitu caranya kalau yang diketahui adalah jumlah partikel. Contoh soal, berapa banyak molekul senyawa pada 3 mol Na2SO4? Jadi di sini diketahui molnya, diketahui molekulnya atau senyawanya, yang ditanya berapa banyak molekulnya. Kita tinggal masukkan ke persamaan tadi, jumlah partikel itu adalah mol dikali dengan tetapan Avogadro. Berarti molnya ada 3, tetapan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah partikel dalam 3 mol Na2SO4 adalah segini nih. 18,06 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya pertanyaannya kakak tambah, berapa banyaknya atom Na dalam 3 mol Na2SO4? Nah, sekarang katanya berapa banyak atom Na-nya aja nih dalam molekul ini. Ingat, molekul itu terdiri dari beberapa jenis atom ya. Jadi kalau ini misalnya ini adalah molekul H2O. Dalam satu molekul H2O ada satu atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Kalau dalam Na2SO4 kita tahu ada 2 atom Na di sini. Mirip sama si H2O ini, kalau misalnya ada 3 molekul H2O, maka hidrogennya jadi ada 2 kali 3, ada 6 buah total atom hidrogennya di sini kan. Maka begitu juga dengan
atom Na dalam Na2SO4 ini. Kita tahu bahwasanya dalam 3 mol itu ada 18,06 kali 10 pangkat 23 buah molekul. Maka kalau ditanya atom Na-nya, karena atom Na di sini ada 2 buah, maka jumlah atom Na itu adalah 2 dikali 18,6 kali 10 pangkat 23, yaitu 36,12 kali 10 pangkat 23 atom. Konsep mol berikutnya kita lihat dari sisi massa. Sering sekali nanti zat yang berupa padatan diketahui dalam aspek massanya. Ditanya nanti berapa molnya, gitu ya. Kita tahu juga kemarin waktu bahas video yang awal, dalam 1 mol oksigen itu massanya tidak sama dengan 1 mol H2O. Bandingannya begini, kalau misalnya kita punya 1 lusin jeruk tadi, kita bandingkan dengan 1 lusin apel, memang jumlah apel dan jeruknya sama, tapi massanya apakah juga sama? Tentu saja tidak, ya. Begitu juga untuk molekul. Untuk 1 mol oksigen, itu jumlah molekulnya sama dengan jumlah molekul dalam 1 mol H2O, tapi kalau kita timbang, kita ukur massanya, itu tidak akan sama. Makanya sebelum mempelajari konsep mol ini, kita udah belajar juga mengenai massa atom relatif atau massa atom rata-rata. Jadi massa dari beda atom, beda jenis atomnya, maka massanya juga bakalan berbeda. Jadi untuk menentukan massa dari suatu molekul, suatu senyawa, itu akan tergantung dengan massa atom relatif atau massa molekul relatifnya. Ingat, untuk atom maka kita pakai massa atom relatif, dan untuk molekul kita pakai massa molekul relatif. Contohnya nih, si oksigen ya, berarti oksigen ini merupakan suatu molekul, jadi kita cari massa molekul relatifnya, Mr. Nah, Mr-nya adalah 2 kali Ar oksigen. Kita lihat Ar oksigen kembali di tabel periodik unsur. Oksigen itu ada 15,99 atau sama dengan 16. Maka kalau kita mau cari massa molekul relatif dari oksigen itu adalah 32. Nah, kalau massa 1 mol oksigen, itu massa 1 molnya sama dengan 32 gram juga. Kalau misalnya ada 2 mol oksigen, maka massanya adalah 2 dikali dengan 32, yaitu 64 gram. Kalau misalnya kita mau cari massa H2O gimana? Ini sama ya, kita cari dulu massa molekul relatifnya. Massa molekul relatif H2O berarti 2 kali ARH ditambah 1 ARO. Kita lihat dulu tabel periodik kalau belum hafal. Hidrogen itu massa atomnya adalah 1 dan oksigen tadi udah ya 16. Maka dapat 2 kali 1 tambah 16. Massa molekul relatif dari H2O adalah 18 gram. Maka massa untuk 1 mol H2O adalah 18 gram. Kalau massa 2 mol H2O ada 2 kali 18, yaitu 36 gram. Jadi bisa kita lihat massa itu adalah mol dikali dengan massa molekul relatif ya. Jadi massa dari oksigen itu ada molnya dikali dengan massa molekul relatif. Kalau kita jadikan ini konsep mol, maka mol itu adalah massa dibandingkan dengan massa atom relatif untuk atom, dan jika molekul berarti mol sama dengan massa dibandingkan dengan massa molekul relatif. Kita lihat contoh soal. Hitunglah jumlah mol dari zat berikut jika diketahui massa atom relatif hidrogen 1, oksigen 16, karbon 12, dan besi 56. Mol itu adalah, tadi kalau misalnya diketahui jumlah partikel, berarti jumlah partikel kita bandingkan dengan tetapan Avogadro. Kalau massa yang diketahui, berarti massanya kita bandingkan dengan massa atom relatif, atau jika molekul dia kita bandingkan dengan massa molekul relatif. Kita langsung lihat yang A, berarti Mr dari CO2, karena sini sudah diketahui langsung nih, Ar masing-masing atom berarti C-nya 12 dan O-nya 16, dapatlah Mr-nya 44. Maka kalau kita mau cari mol, mol itu adalah massa per massa molekul relatif. Jadi 22 per 44, ini bisa dicoret, 1 per 2 tinggal ya. Maka molnya adalah 0,5 mol.
Lanjut yang kedua, H2 juga molekul ya. Berarti kita tambahin 2 buah ARH, dapat 2, maka molnya adalah massa per massa molekul relatif, dapatlah angkanya 2 mol. Untuk C, Fe, karena dia cuma sendirian dan satu jenis atom juga, berarti ini atom ya. Maka ArFe itu 56. Untuk mencari molnya, kita bandingkan antara massa dengan massa atom relatifnya. Karena massa atom relatifnya 56, berarti langsung tahu bahwasanya molnya adalah 1 mol. Yang terakhir, 9 gram air. Air itu apa? H2O. Jadi kita cari dulu massa molekul relatif dari air, karena dia molekul. Nah, dapat angkanya 18. Langsung kita masukkan ke konsep mol. Kita bandingkan massanya dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif. Dapatlah nilainya 0,5 mol. Bagaimana jika soalnya dikombinasikan antara konsep mol jumlah partikel dengan konsep mol dari massa? Hitunglah jumlah partikel zat berikut jika diketahui ARH-nya sama dengan 1, oksigennya 16. Yang pertama 4 gram gas H2, yang kedua 9 gram air. Kalau mau cari jumlah partikel, nah kita udah bahas tadi bahwasanya jumlah partikel itu adalah mol dikali tetapan Avogadro, atau konsep molnya, mol itu adalah jumlah partikel per tetapan Avogadro. Berarti kita butuh mol. Untuk mencari mol, jika diketahui massa, di sini kan nggak diketahui langsung molnya ya, yang diketahui adalah massa. Berarti kita bandingkan massanya dengan massa molekul relatif. Nah, untuk hidrogen 4 gram dan air 9 gram, tadi kita juga udah cari ya mol masing-masingnya, dapatnya segini tadi. Nah, kalau mau cari jumlah partikel, berarti kita kalikan aja molnya dengan tetapan Avogadro. Dapatlah nilainya 12,04 kali 10 pangkat 23. Atau yang bagus sebenarnya pakai angka satuan ya kalau bilangan basis 10. Jadi 1,204 kali 10 pangkat 24. Boleh juga. Kemudian untuk yang B, air itu adalah H2O. Kita juga sudah cari tadi molnya kalau untuk 9 gram dapat 0,5 mol ya kan? Kita masukkan ke konsep mol sama dengan jumlah partikel per tetapan Avogadro. Dapatlah nanti jumlah partikel H2O yang 9 gram itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel atau molekul. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya soalnya dikombinasikan ya.